anak-anak semua, kembali lagi belajar geografi bersama Bu Salma. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai konservasi flora fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan pelestarian flora fauna dengan benar. Sebagaimana teman-teman tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kesehatan, perekonomian, dan pelestarian itu sendiri. Nah, untuk menjaga kelestariannya, kita perlu melakukan konservasi. Nah, apa sih itu konservasi? Yuk, kita simak penjelasan berikut. Konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati, flora dan fauna yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Secara garis besar, konservasi dapat diartikan sebagai pengelolaan biosfer secara aktif dengan tujuan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Nah, mengapa kita perlu melakukan konservasi? Ada 3 tujuan dari konservasi. Yang pertama, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Yang ketiga, menyediakan sumber plasma nutfah atau keanekaragaman genetika. Bagaimana cara melakukan konservasi? Konservasi dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu in situ dan ex situ. Apa itu metode ex situ dan in situ? Yuk, kita simak penjelasan berikut. Metode in situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan langsung di habitat asli flora dan fauna bersangkutan. Nah, in situ ini adalah salah satu strategi pelestarian jangka panjang bagi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Pelestarian cara ini mampu melindungi populasi dan komunitas alami di habitat aslinya. Terdapat beberapa metode pelestarian dengan metode in situ, yaitu dengan cara mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Metode in situ cagar alam. Kriteria suatu kawasan ditetapkan sebagai cagar alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keragaman baik tumbuhan maupun satwa. Yang kedua, memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum tersentuh manusia. Contohnya ada cagar alam Krakatau, cagar alam Guang Lirip, cagar alam Maninjau, kebun raya Cibodas, dan Pulau Sempu. Metode in situ suaka marga satwa merupakan kawasan yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar dan keanekaragaman satwa liar yang dalam kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Metode in situ taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional ada Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Kerinci.
Metode konservasi selanjutnya yaitu metode ex situ. Metode ex situ merupakan konservasi yang melindungi spesies hewan dan tumbuhan langka dengan mengambil dari habitat aslinya yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia, yaitu di luar habitat aslinya. Cara konservasi ex situ ialah dilakukan dengan mendirikan taman safari, taman hutan raya, kebun binatang, kebun raya, dan juga kebun koleksi. Pelestarian metode ex situ taman hutan raya. Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian hutan yang digunakan untuk mengoleksi flora dan fauna asli atau berasal dari tempat lain. Selain itu, taman hutan raya dapat dimanfaatkan sebagai tujuan penelitian dan pendidikan. Contohnya, Taman Hutan Raya Pocut Murah Intan, Taman Hutan Raya Tahura, Taman Hutan Raya Bukit Barisan, dan Taman Hutan Raya Cutnakjing. Taman Safari. Taman Safari merupakan salah satu upaya menjaga keanekaragaman hayati dengan membuat lingkungan buatan yang persis atau mirip dengan tempat tinggal flora dan fauna tersebut berasal. Taman Safari Indonesia menjadi tempat wisata yang berwawasan lingkungan dan berorientasi habitat satwa pada alam bebas. Selain untuk berwisata, Taman Safari juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Kebun binatang. Kebun binatang merupakan daerah konservasi lingkungan buatan yang dibuat persis sama dengan tempat flora dan fauna berasal. Namun, setiap spesiesnya terpisah-pisah dengan dibuatkan kandang. Setelah anak-anak menyimak penjelasan tadi, mari kita simpulkan bersama-sama materi tentang konservasi. Definisi konservasi secara garis besar, konservasi dapat diartikan sebagai pengelolaan biosfer secara aktif dengan tujuan menjaga keanekaragaman flora fauna. Terdapat 3 tujuan konservasi. Yang pertama, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Yang ketiga, menyediakan sumber plasma nutfah atau keanekaragaman genetika. Bagaimana kita dapat melakukan konservasi? Konservasi dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode in situ dan metode ex situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan langsung di habitat asli. Sedangkan metode ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli. Selesai sudah materi kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.